Oke teman-teman semuanya, ketemu lagi dengan saya Surya Master and Investment. Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan membahas Bitcoin ya. Bitcoin saat ini sudah level up. Baik, sebelum masuk ke materi, saya sampaikan kepada teman-teman semuanya bahwa saya Surya Master and Investment tidak terima titip dana trading. Juga teman-teman mesti berhati-hati adanya channel palsu, grup palsu ya. Dan kemudian teman-teman mesti berhati-hati juga dengan komentar palsu di channel YouTube saya. Baik teman-teman, judulnya adalah Bitcoin levelnya sudah meningkat. Baik, di sini akan saya sampaikan kepada teman-teman semuanya. Ini adalah satu seperti ini. Kalau teman-teman lihat Bitcoin naik dan naik ya teman-teman, setelah kemarin seperti ini ya, dari bawah dia naik, retracement ke bawah lagi dan kemudian naik. Nah, kalau kita akan tengok dulu ya teman-teman, kita tengok dulu perjalanan dari sini ya, terus kemudian terkoreksi dan naik lagi, dia sebentar rehat dan tembus high lagi. Itu sebenarnya adalah sangat wajar ya teman-teman, bahwa setiap kenaikan itu adalah bagus sekali kalau ada konsolidasi seperti ini. Konsolidasi seperti ini akan membuat teman-teman juga memiliki kesempatan untuk positioning ya, untuk memiliki kesempatan untuk positioning, sekaligus juga akan retest resistan-resistennya. Jadi ketika dia sudah tembus resistan, terus kemudian dia naik lagi menembus resistan di atasnya, nah dia sesekali perlu untuk mengetes apakah resistan yang sudah ditembus dan sekarang menjadi support itu benar-benar sudah mampu menjadi support. Kemudian dia akan naik lagi seperti itu dan akan berulang lagi seperti itu. Baik, teman-teman, kita akan tengok dulu ya perjalanan Bitcoin saat ini itu sudah sampai di mana ya. Kita selama sekitar 2 minggu ini hanya melihat tren singkatnya Bitcoin, yaitu kisaran di sini. Nah, bagaimana kaitannya kedudukan harga Bitcoin saat ini dibandingkan dengan tren panjangnya seperti itu? Maka di sini saya akan memberikan gambaran yang lebih luas kepada teman-teman semuanya. Oke, baik teman-teman, di layar ini adalah satu pergerakan Bitcoin ya. Pergerakan Bitcoin dia dari sekitar harga berapa ini? Harga 64 juta teman-teman di sini. Ini adalah kisarannya adalah pada saat Bitcoin turun dalam ya di tahun 2020 bulan Maret atau lebih dari setahun lalu. Dan di sini adalah puncaknya Bitcoin. Ini puncaknya Bitcoin di sekitar 950. Dan ini adalah swing low ya, ini adalah swing high. Nah, terus saya mencari tren kenaikan dari Bitcoin, yaitu dari swing low ini teman-teman ya. Ini ke atas ini. Ke atas ini adalah tren naik dari Bitcoin ya. Ini tren naik dari Bitcoin. Tren naiknya dari Bitcoin adalah seperti ini. Jadi saya menganalisa tren naik ini teman-teman ya. Nah, di dalam kenaikan Bitcoin, dia kan sampai di atas di sini dia terkoreksi ya, turun ya, atau retracement ke bawah ya. Karena retracement ke bawah kan nolnya di atas teman-teman ya. Terkoreksi atau retrace mulai dari 0 kemudian ke 23 ya, yaitu di 744 juta, kemudian tembus di 38 retracement di sini, yaitu di 614 juta ya. 614 juta tidak kuat, dia tidak kuat di bawah 38. Kalau tidak kuat di bawah 38, sebenarnya targetnya dari Bitcoin itu ke sini, ke 61 teman-teman, atau di 404. Tetapi ternyata dalam perjalanannya Bitcoin tidak pernah bisa menyentuh ke situ sementara ini ya. Padahal sebenarnya kalau menurut Fibonacci, apabila tidak kuat di 38 ini, maka targetnya memang di sini. Namun kalau kita lihat memang di bagian kiri ini kan di sini ada demand ya, demand area di sini. Di mana demand area ini kalau kita clone, kita copy seperti ini, baru kemudian kita geser tuh di sini, memang demandnya itu memang berada di area yang cukup sama, dan
demand yang di kiri ini ternyata bisa menjadi menjadi ring gerak dari Bitcoin selama ini ya teman-teman. Nah, ketika Bitcoin ternyata dari 38 dia tidak berhasil ke 61 dan dia berhasil naik malah rebound seperti ini, kondisi harga sekarang Bitcoin itu ternyata dia sudah di atas 38 teman-teman. Jadi di dalam tren naik ini ya, di dalam tren naik itu koreksinya kan ada di 23, oke. Kemudian 38, oke, 50. Nah, 50 ini kebiasaan orang antri itu ya di 50%. Jadi kalau teman-teman kemarin yang ngelihat tren naik dari 64 sampai 950 terus kemudian terkoreksi, orang-orang yang antri di 50 retracement kan udah dapat tuh di harga 510. Terus kemudian turun overshoot sampai 430-an juta ya. Kemudian naik lagi 50 hampir sentuh 61. Nah, hampir 61 di Fibonacci itu biasanya kalau mantulnya dari 61 targetnya minimal ada di sini, minimal teman-teman ya, artinya bisa lebih ya, artinya bukan di situ terus balik, bukan, bisa lebih itu tergantung dari kondisi Bitcoin sendiri. Kalau memang Bitcoin naiknya didorong volume, nah di sini volumenya saya belum bisa ngelihat dengan kencang seperti halnya di sini teman-teman, karena ini yang saya gunakan adalah market induct. Jadi teman-teman silahkan kalau yang bisa ngecek di market lain silahkan dicek juga, dan atau bisa mengecek ada tools untuk mengecek total market yang masuk ke Bitcoin seperti itu, bisa dicek silahkan, tapi saya hanya dari chart ini saja. Nah, di kondisi sekarang ini Bitcoin ini sudah berada di atas 38 retracement atau 614 juta. 614 juta, terus waktu itu kan saya sempat sampaikan juga ada beberapa titik yang perlu diperhatikan ya teman-teman, perlu diperhatikan juga di sekitar 640 kayaknya ya, 640. Kita lihat dulu di chart sebelahnya saya udah bikin. Nah, ini di sekitar 655. Nah, ini di sini ini adalah gambaran lain. Kalau di sini ini saya menggunakan tren naik ya. Tren naik ini untuk mencari supportnya adalah di 744, 614, 510 dan 404. Ini tren naik teman-temannya ya. Yang ini satunya ini tren turunnya teman-teman. Tren turunnya untuk mencari resistan seperti yang saya jelaskan di video kemarin. Di sini saya dalam tren yang kedua ini, tren turun ini ketemu resistan di sini ya di 550, kemudian di 630-an kemarin juga sudah saya sampaikan, dan juga di kisaran 640 yang garis ini juga berhasil ditembus hari ini. Dan bagusnya lagi, hari ini adalah Bitcoin sudah lebih tinggi ketika dia ngedip, yaitu ngedipnya ketika di sini, teman-teman. Jadi tanggal 19 Mei itu kan di sini. Jadi saat ini Bitcoin sudah lebih tinggi daripada saat dia ngedip, atau dia sudah lebih tinggi dari garis lurus ini. Ya, ini artinya apa? Artinya memang secara pergerakan Bitcoin saat ini sudah menguat, menembus beberapa resistannya, yaitu yang pertama di sini ya, di 23, di 555, 550 juta. Kemudian baru saja kemarin di 631, the next ya, resistannya adalah di 690. 693 resistan, saat ini supportnya ada di 631. Kalau kita menggunakan tren turun ini, jadi boleh dicatat resistan ada di resistan itu ada di 693 ya. Kemudian untuk support nih dia ada di 631 ya. Kalau kita menggunakan Fibo yang di sini, supportnya ada di kalau Fibo ini supportnya dia ada di 614, resistannya dia ada di cukup jauh ya di atas ya, berarti di 744. Memang beda, nggak apa-apa, karena memang tarikannya beda teman-teman, tarikannya beda. Karena yang ini adalah Fibo naik untuk mencari support, sedangkan yang ini adalah Fibo turun untuk mencari resistan ya. Sebenarnya nggak apa-apa dipadu, itu nggak apa-apa dipadu, karena memang kebiasaan saya menggunakan dua Fibo. Fibo naik dan ketika turun untuk mencari support, dan Fibo turun adalah ketika naik untuk mencari resistan. Seperti itu teman-teman. Jadi dari sini kesimpulannya adalah memang Bitcoin saat ini levelnya sudah naik. Kenapa?
karena dia sudah mantul dari 38. Jadi suatu tren kalau dia mantul dari 38 berhasil naik lagi ya. Oke, seperti itu. Itu bagus sekali ya. Setelah dari 38 nanti ada di 23 ya, 23 ya di 744. Baik, teman-teman, demikian dari saya Surya MS Trade and Investment. Terima kasih teman-teman semuanya.